Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Salsabila Ramadan, mahasiswa aktif ilmu administrasi publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu kawasan perkotaan menurut para ahli dan karakteristik utamanya yang membedakannya dengan wilayah pedesaan. Dan yang kedua, teori pendekatan tentang pembangunan perkotaan. Dan yang ketiga, pentingnya tata ruang dan perencanaan kota. Lalu bagaimana kebijakan publik berperan dan mengatur dalam mengarahkan pembangunan perkotaan. Dan yang terakhir, contoh kota-kota di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, kawasan perkotaan menurut para ahli adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai pusat pemusatan kegiatan penduduk yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Berbeda dengan wilayah pedesaan yang lebih dominan kegiatan agraris dan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Karakteristik utama kawasan perkotaan meliputi kepadatan penduduk yang tinggi, keragaman sosial dan budaya, fungsi ekonomi sebagai pusat perdagangan dan jasa, tersedianya infrastruktur modern, serta adanya tantangan lingkungan seperti polusi. Sebagai contoh adalah kota Jakarta, ibu kota negara Indonesia, yang mencerminkan ciri khas kota modern dengan kehidupan sosial yang heterogen dan individualistis. Aktivitas ekonomi yang meluas dari perdagangan hingga jasa dan industri, serta lingkungan yang padat dengan permasalahan seperti kemacetan dan polusi. Kemudian yang kedua ada teori yang digunakan dengan pendekatan pembangunan perkotaan, yaitu teori ekologi perkotaan, yang menekankan bahwa pembangunan kota dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungan fisik di sekitarnya, dengan fokus pada fungsi spasial dan zonasi kota yang terbagi dalam berbagai wilayah dengan karakteristik tertentu. Teori ini relevan di Indonesia saat ini karena fenomena urbanisasi yang cepat menyebabkan perluasan kawasan pemukiman dan kawasan industri yang tidak terkontrol, menimbulkan masalah kemacetan dan ketimpangan antar wilayah. Dengan memahami hubungan ekologis tersebut, perencanaan kota diarahkan untuk menyeimbangkan fungsi wilayah guna mengurangi dampak negatif urbanisasi. Kemudian, tata ruang dan perencanaan kota sangat penting untuk pembangunan kota berkelanjutan karena pengaturan fungsi kawasan yang tepat dapat mengendalikan pertumbuhan kota, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh nyata di Indonesia adalah melalui rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan peraturan zonasi di berbagai kota besar yang mengatur pemanfaatan lahan, pengembangan ruang terbuka hijau, serta infrastruktur transportasi dan fasilitas umum guna menanggulangi urbanisasi berlebih dan polusi. Kemudian, kebijakan publik berperan strategis dalam mengatur pembangunan perkotaan melalui perencanaan, regulasi, dan penyediaan fasilitas publik. Contohnya adalah kebijakan penataan kawasan kumuh di wilayah perkotaan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kondisi hidup masyarakat miskin kota. Efektivitas kebijakan ini sering terkendala oleh kurangnya dana, koordinasi antar lembaga, dan keterlibatan masyarakat, sehingga tantangan implementasi meliputi sulitnya pemindahan warga dan kurangnya partisipasi dalam perencanaan. Salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan di Indonesia adalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan pertumbuhan kendaraan pribadi dan infrastruktur transportasi yang belum memadai. Solusi inovatif yang realistis dan berkelanjutan adalah pembangunan transportasi publik massal yang terintegritas dan ramah lingkungan. Contohnya di Jakarta seperti MRT dan LRT yang didukung oleh sistem angkutan feeder dan regulasi pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota. Pendekatan ini didukung oleh teori sistem kota yang melihat kota sebagai sistem kompleks yang saling terkait, di mana efisiensi transportasi publik bisa mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas hidup, dan menekan polusi udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.